Nia adalah seorang wanita muda yang baru saja bercerai dengan suaminya hanya karena masalah sepele. Rina, aku gak tahu harus mulai dari mana. Aku benar-benar ngerasa kehilangan sekarang. Nia, kamu harus kuat. Aku tahu ini berat, tapi kamu gak boleh larut terus dalam kesedihan. Kamu kan orangnya teguh, kamu pasti bisa bangkit. Iya Rin, aku mau bangkit. Aku mau mulai usaha kecil-kecilan. Aku gak bisa terus-terusan kayak gini. Tergantung sama keadaan. Aku kepikiran jualan chips campur di pinggir jalan. Chips campur? Maksudnya yang jajanan itu? Iya, aku lihat orang-orang suka beli dan modalnya nggak besar. Aku bisa mulai dari yang kecil dulu kan. Aku harus mulai dari sesuatu Rin. Nah, itu ide bagus nih ya. Aku dukung. Aku dukung kamu sepenuhnya. Aku bisa bantu kamu cari bahan baku kalau perlu. Makasih Rin. Aku bakal mulai besok. Doain aku ya. Pasti. Kamu bakal sukses nih ya. Keesokan harinya pun, Nia mulai menyiapkan bahan-bahan untuk membuka usahanya. Selamat pagi Mbak, mau beli apa? Pagi Pak, saya mau beli beberapa jenis keripik kayak keripik singkong, kentang, makaroni. Rencananya saya mau jualan chips campur. Wah bagus itu Mbak, sekarang banyak yang suka chips campur, ada yang pedas, ada yang manis. Tergantung selera para pembeli. Mau saya bantu pilihkan yang paling laris? Boleh banget Pak. Saya masih baru mau mulai buka usaha ini, jadi masih harus banyak belajar. Jangan khawatir Mbak, semua pengusaha besar dulu juga mulai dari nol, yang penting rajin dan sabar. Betul Pak, saya juga berharap usaha ini bisa jalan. Beberapa hari kemudian setelah semuanya siap, Nia pun berjualan chips campurnya di tempat orang yang sering lalu lalang. Wah ini jualan baru ya, kelihatan enak. Iya Mas, baru mulai hari ini. Mau coba? Boleh aku suka yang pedas. Yang paling pedas yang mana nih? Ini Mas, level pedasnya mantap. Saya jamin gak akan nyesal. Oke saya beli satu ya. Kalau cocok nanti saya rekomendasiin ke teman-teman. Semangat ya Mbak, saya yakin jualan ini bakal laris. Ini Mbak uangnya. Wah, makasih banyak Mas. Saya benar-benar butuh pelanggan setia. Kalau gitu saya permisi ya Mbak. Mari Mbak. Iya, mari Mas. Tak butuh waktu yang lama, hanya dalam beberapa hari jualannya, Nia sudah sangat diminati oleh banyak orang. Mbak Nia, chipsnya enak banget, rasanya renyah, gurih, pedas dan juga pas. Alhamdulillah. Makasih ya, Mbak. Saya memang pilih bahan yang bagus biar pelanggan puas. Saya tiap hari beli di sini chipsnya Mbak. Mbak Nia beda dari yang lain, tolong pertahankan rasanya ya Mbak. Pasti Mas, saya bakal selalu jaga kualitas. Nia, aku bawa pelanggan baru buat kamu. Mereka pengen cobain chips baru kamu yang terkenal itu. Makasih banget ya Mas. Silahkan pilih yang kalian suka. Namun meskipun begitu, keuntungan yang Nia dapatkan tidak bisa menutupi pengeluaran Nia dalam sehari-hari. Meskipun Nia sudah sangat berhemat dalam kesehariannya. Dagangan memang laku, tapi keuntungan segini masih kurang buat nutup biaya hidup aku. Harga bahan naik terus, biaya kontrakan juga nambah.
Nia, gimana jualan kamu? Kayaknya makin rame ya? Iya rame sih, tapi biaya hidup juga makin besar, Rin. Aku mulai khawatir nggak bisa nutup semuanya kalau begini terus. Waduh, kamu ada rencana gimana? Nih, aku kepikiran buat cari cara biar biaya produksi lebih murah. Kalau bahan baku lebih murah, untungnya bisa lebih banyak. Tapi Nia, jangan sampai kualitasnya turun. Pelanggan kan suka chips kamu karena rasanya yang enak. Iya, aku tahu. Tapi kalau terus begini, aku juga nggak bisa bertahan. Aku harus cari solusi. Ya udah deh, terserah kamu. Aku matiin dulu ya. Aku lagi sibuk soalnya. Tadinya aku cuma mau nanya kabar kamu aja. Iya Rin, makasih banget ya buat bantuan kamu selama ini. Namun tak berhenti di situ, rupanya dia juga memiliki hutang yang ditinggalkan mantan suaminya dulu atas nama Nia. Mbak Nia, kami ingatkan lagi jatuh tempo pembayaran tinggal 3 hari lagi. Kalau lewat dari itu akan ada konsekuensinya loh. Iya, saya tahu Pak. Saya lagi berusaha ngumpulin uangnya. Usaha itu bagus Mbak, tapi kalau Mbak itu nggak ada hasilnya, kami tetap harus ambil tindakan. Jangan sampai kami itu harus datang langsung. Saya mengerti, saya pasti bayar. Minum dulu biar nggak pusing Mbak. Makasih Mas. Aku cuma lagi kepikiran banyak hal. Aku lihat kamu makin sering bengong akhir-akhir ini. Ada masalah besar ya? Aku harus bayar utang Mas. Banyak. Dan aku nggak mau gagal. Aku harus buktiin kalau aku bisa sukses sendiri tanpa siapa-siapa. Aku paham, tapi jangan sampai beban ini bikin kamu itu lupa sama tujuan awal. Kamu mulai usaha ini karena kamu itu mau bangkit kan? Dan kamu udah di jalur yang benar. Aku yakin kalau kamu itu tetap fokus dan kerja keras, kamu pasti bisa sukses. Iya, aku mau buktiin kalau aku nggak butuh mantan suami aku buat hidup layak. Keesokan harinya saat dia sedang berjalan menyusuri pasar, matanya sibuk mengamati harga-harga bahan baku yang semakin mahal. Aduh, harga bahan-bahan naik terus. Kalau gini caranya, untungku makin tipis. Aku harus cari cara biar tetap bisa produksi tanpa keluar banyak modal. Saat melangkah lebih dalam ke dalam pasar, ia melihat seorang pedagang yang menjual sayuran layu dan hampir busuk dengan harga yang jauh lebih murah. Ayo, sayuran segar. Maksud saya sayuran murah meriah. Bisa buat campuran masakan. Nggak rugi beli. Ini kok murah banget Bu? Memangnya masih bagus buat dimakan? Masih bisa kok, tinggal dipilih-pilih aja kalau buat diolah. Pasti nggak bakal kelihatan bedanya. Orang-orang juga banyak yang beli loh. Kalau aku pakai ini buat chip campuran, aku bisa hemat banyak. Lagian kalau sudah digoreng dan dicampur bumbu, siapa yang bakal tahu? Gimana Dek? Mau beli berapa? Ya udah, saya ambil 1 kantong dulu. Wah, pilihan bagus nih. Saya tambahin sedikit biar puas. Tapi jangan lupa langsung diolah ya, biar nggak makin layu. Iya Bu, makasih ya. Sama-sama, semoga dagangannya makin laris ya. Nggak apa-apa. Ini cuma buat sekali ini aja. Oh, nanti juga nggak akan ada yang sadar. Yang penting usahaku tetap jalan dan aku nggak rugi. Gimana kalau ada yang sadar? Gimana kalau ada pelanggan yang komplain? Aduh, aku nggak mau kehilangan pelanggan. Ini jalan satu-satunya. Kalau aku nggak hemat modal, nanti malah aku sendiri yang rugi. Aku harus coba dulu. Udah ya Bu, kalau gitu aku pamit dulu. Mari Bu. Keesokan harinya, Nia berjualan seperti biasanya. Meskipun dia sangat khawatir kalau dia ketahuan menggunakan sayuran busuk, namun banyak pelanggan yang tidak sadar akan hal tersebut. Wah, baunya enak banget Mbak Nia. Seperti biasa ya, saya pesan 2 bungkus ya. Siap, tunggu sebentar ya. Masih hangat nih. Saya juga mau 3 bungkus. Anak-anak di rumah suka banget sama chips campur buatan Mbak. Wah, terima kasih ya. Senang dengarnya. Semoga rasanya tetap cocok di lidah. Pak, resepnya ini masih sama kayak dulu kan? Kok makin renyah ya?
Iya dong, nggak ada yang berubah. Mungkin mbaknya lagi lebih menikmati aja. Pokoknya kalau beli chips campur rasanya saya kesini terus, harganya pas, rasanya mantap. Setuju, saya yang pertama kali coba minggu lalu langsung ketagihan. Hari ini saya pesan 4 bungkus buat di rumah deh. Wah, saya jadi makin semangat nih buat jualan. Makasih ya semuanya. Mbak Nia, chipsnya ini pakai bumbu baru ya? Kok ada rasa sedikit beda, tapi tetap enak sih. Nggak ada yang berubah kok. Cuman mungkin teknik masaknya lebih pas aja. Ia terus melayani para pelanggan tanpa menunjukkan sedikit pun kegelisahannya. Ia merasa lega karena tidak ada yang curiga dengan bahan yang ia gunakan. Beberapa hari kemudian, warung Nia masih ramai seperti biasanya. Para pelanggan datang silih berganti. Namun beberapa mulai merasakan sesuatu yang berbeda setelah makan chips campur tersebut. Aduh, kok perutku agak aneh ya sejak makan chips kemarin. Aku juga tadi lagi sempat bolak-balik ke kamar mandi, tapi ya mungkin aku salah makan sesuatu. Ya sih, tapi biasanya nggak gini. Apa karena aku itu makan kebanyakan ya? Mungkin juga, soalnya aku juga sempat makan sate semalam. Bisa jadi itu penyebabnya. Aku pulang dulu ya, mau beli obat dulu. Aku juga lah. Mbak Nia, punya aku disiapin aja ya. Nanti aku datang tinggal ambil. Oh iya mas, siap-siap. Jangan-jangan ini gara-gara sayuran itu. Tapi kan cuma sedikit. Mereka pasti cuma kebanyakan makan aja. Kenapa makin banyak yang ngeluh soal perut ya? Apa ini cuma kebetulan atau ada sesuatu yang gak beres? Meski merasa bersalah, Nia tetap melanjutkan bisnisnya karena uang yang ia dapatkan lebih besar daripada sebelumnya. Uang sebanyak ini, aku belum pernah dapat sebanyak ini sebelumnya. Tapi kenapa rasanya gak enak ya? Aku tahu ini salah, tapi kalau aku berhenti sekarang, aku bakal kehilangan semuanya. Aku sudah terlalu jauh buat mundur. Kamu kelihatan capek, nak. Gimana daganganmu hari ini? Laris bu, malah lebih laris dari sebelumnya. Syukurlah ya. Yang penting rezeki halal nak. Jangan sampai kita nyakitin orang demi keuntungan sendiri. Halal? Apa yang aku lakukan ini masih bisa dibilang halal? Iya bu, yang penting kita tetap bisa bertahan. Beberapa hari kemudian, namun karena banyak yang mulai sakit, dia akhirnya mulai kehilangan beberapa para pelanggan. Kenapa jadi makin sepi ya? Biasanya jam segini warungku udah ramai. Mbak Nia, masih jualan seperti biasa ya? Iya dong, mau beli berapa bungkus? Aku lagi nggak enak badan sih. Kemarin perutku sempat nggak enak, jadi sementara ini aku nggak dulu deh. Oh, mungkin karena makanan lain yang kau makan. Chipsku aman kok. Ya, mungkin juga sih. Ya udah lain kali aja ya Mbak. Aku nggak bisa terus begini. Kalau aku turunin harga, pasti pelanggan lama bakal balik. Aku setidaknya ada pelanggan baru yang tertarik. Promo spesial hari ini, chips campur lebih murah. Rasa tetap sama, ayo beli sekarang. Mbak Nia beneran diskon, berapa harga sekarang? Iya, lebih murah dari sebelumnya. Cuman setengah harga untuk hari ini. Wah, boleh juga ya. Saya coba 2 bungkus dulu ya. Kenapa tiba-tiba didiskon besar-besaran? Ada sesuatu yang nggak beres di sini. Beberapa bulan kemudian bisnisnya semakin sepi dan ia mulai mengalami kesulitan ekonomi karena tidak ada pemasukan. Kenapa bisa jadi begini? Dulu warungku rame, sekarang sepi banget. Aku udah coba nurunin harga, tapi tetap aja nggak ada yang beli. Nia, kamu belum tidur? Kamu kelihatan capek banget. Iya bu, aku cuma lagi mikir aja. Warungnya sepi lagi hari ini. Iya bu,
hampir nggak ada yang beli. Udah beberapa bulan kayak gini. Aku nggak tahu harus gimana lagi. Mungkin ini waktunya kamu evaluasi, nak. Ada apa sesuatu yang bikin pelanggan nggak balik lagi? Aku nggak tahu, Bu. Aku udah coba semua cara, promo, diskon, bahkan jualan lebih murah. Tapi tetap aja nggak ada yang datang. Uang emang penting, tapi kepercayaan lebih mahal nih ya. Kalau pelanggan mulai pergi, pasti ada alasannya. Aku takut, Bu. Aku takut aku nggak bisa bangkit lagi. Jangan takut. Selalu ada jalan, nak. Tapi kamu harus berani menghadapi kenyataan. Suatu hari saat sedang berjualan di pinggir jalan, Nia berdiri terlalu dekat dengan jalan raya. Tiba-tiba Ini chipnya, Bu. Makasih ya sudah beli. Semoga suka. Nia melangkah sedikit ke arah jalan untuk mengambil plastik yang jatuh. Sementara itu sebuah mobil melaju dengan kencang dari kejauhan. Nia, hati-hati! Tiba-tiba suara klakson mobil terdengar keras. Dalam hitungan detik mobil tersebut menabrak Nia dengan keras hingga tubuhnya terpental ke jalan. Astagfirullahaladzim. Nia bertahan. Nia, tolong panggil ambulan, Nia. Aku... Tolong bertahan ya, kamu pasti bisa. Kondisi kritis, kita harus segera sampai di rumah sakit. Kenapa dia nggak sadar-sadar? Tolong lakukan sesuatu. Pasien mengalami trauma kepala dan pendarahan dalam. Kita harus lakukan operasi segera. Ya Tuhan, ini semua salahku. Kenapa aku itu nggak bisa melindungi dia ya? Kami butuh informasi keluarga pasien. Apakah ada yang bisa dihubungi? Saya nggak tahu harus menghubungi siapa, Dok. Tolong selamatkan dia ya, Dok. Waktu kita nggak banyak. Jika kita menyelamatkan nyawanya, kita harus segera mulai operasinya. Ya Dok, lakukan apapun yang bisa menyelamatkan dia. Kami juga butuh tanda tangan persetujuan. Anda bersedia bertanggung jawab? Ya, saya bersedia. Ini operasi besar, Pak. Kemungkinan berhasilnya cukup tinggi, tapi ada risikonya. Anda siap dengan kemungkinan terburuknya? Aku nggak bisa bayangin kehilangan dia, Dok. Tolong lakukan yang terbaik ya, Dok. Operasinya berjalan lancar, tapi kondisinya masih kritis. Dia butuh perawatan yang intensif, Pak. Syukurlah, Dok, tapi biaya operasinya berapa? Untuk operasinya dan perawatan lanjutan, biayanya cukup besar, Pak. Kami butuh kepastian soal pembayarannya. Seberapa besar, Dok? Sekitar 100 juta per hari, Pak. Dan itu baru tahap awal. Tanpa biaya ini, kami tidak bisa melanjutkan perawatannya. Saya nggak punya uang sebanyak itu, Dok. Apakah Anda keluarga atau teman yang bisa membantu? Nggak ada, dia sudah kehilangan kepercayaan semua orang. Nggak ada yang mau bantu, semua orang menutup pintu untuknya. Kami bisa memberi waktu sebentar, Pak. Tapi jika tidak ada jaminan pembayaran, kami tidak bisa melanjutkan perawatan intensif. Tolong, Dok, saya mohon beri saya waktu. Saya nggak bisa biarkan dia begini. Kami mengerti, Pak. Tapi kami harap Anda segera menemukan solusi karena kondisinya masih semakin rentan. Aku nggak bisa kehilangan dia. Aku nggak siap. Nia butuh kesempatan kedua. Semua orang mungkin udah ninggalin dia, tapi aku nggak akan pernah. Dani sudah berusaha mencari uang untuk operasi Nia. Namun, Pak Dani, saya sangat menyesal. Apa maksudnya, Dok? Nia baik-baik aja kan? Kondisi Nia semakin menurun. Tanpa perawatan lebih lanjut, tubuhnya tidak bisa bertahan lebih lama. Tidak. Ini nggak mungkin. Aku butuh waktu, Dok. Aku bisa cari uang. Aku cuma butuh sedikit waktu lagi, Dok. Kami sudah melakukan semua yang bisa kami lakukan. Nia sudah berjuang, tapi tubuhnya terlalu lemah. Mia, aku di sini. Aku nggak akan meninggalkan kamu. Dani, Aku minta maaf. Aku udah berusaha. Aku nggak bisa dapatkan uangnya. nggak apa-apa. Aku tahu kamu udah coba. Jangan ngomong seperti itu.
Kamu bakal sembuh, aku janji aku bakal cari cara. Dani, jangan nangis. Aku capek. Enggak Nia, kamu harus bertahan. Kamu nggak boleh pergi. Makasih Dani. Kamu selalu ada buat aku. Maafin aku. Andai dulu aku nggak egois. Andai aku dulu nggak kebawa emosi. Mungkin kamu sekarang masih jadi suami aku, Dani. Dok. Waktu kematian 23.47 malam. Dani menatap tubuh Nia yang kini tak bernyawa. Ia menangis sejadi-jadinya. Nia, jangan tinggalin aku. Maafin aku Nia. Andai aku nggak meninggalkan kamu, andai aku nggak ceraikan kamu, maafin aku Nia. Maafin aku.